DRL itu sebagai anak dajjal. Ya, dari kayak begitu agama pun sampai dia permainkan. Serendah-rendahnya orang beragama itu nggak mungkin dia permainkan agama. Dia korbankan orang masih make sense. Oke lah dia korbankan karyawannya. Masih oke lah ya. Masih oke. Tapi Kita begitu dia susah, permainkan agama. kita susah, kita terpuruk, kita ada masalah kan kita ngadunya sama yang di atas ya. Ini dia mau ngadu Betul. sama siapa lah kayak gini kalau agama aja udah dipermainkan. Betul, benar. Betul. Nah itu titik tertinggi udahlah, akhirnya dari situlah betul-betul oh ternyata bisa menjelaskan semua perbuatan dia selama ini, bahkan sampai dia ngoplos body lotion dari Helwa. Body lotion Helwa itu dia oplos, dia masukin haki dari Reva Queen itu, nanti akan semua akan terbongkar di pengadilan di Polda Jabar, Mabel. Jadi dia itu apa namanya? Dia beli produk Helwa body lotion Helwa? aman. Heeh. Helwa dia racik pakai, dia gabung dengan Reva Queen yang ada kandungan haki 4%. Ya kan? Dia oplos di situ di apartemennya dia oplos. Terus nanti dia masukin ke lab, Mambel. Dia uji. Nah, hasil ujinya itu, hasil labnya itu positif haki dong, orang dia sudah ngoplos. Nanti Terus dia bikin konten. Dia bikin konten bahwa body lotion itu positif mengandung haki. Itu kriminal bukan, Mambel? Aku tuh ceritanya. Oh. Kriminal nggak Detif tanya seperti itu kelakuan? Mambel punya usaha body lotion. Ini tuh ngomongnya body lotion loh ya. Dia ngomongnya body lotion. Body lotion. Terus demi menjatuhkan tadi ya. Aman. Hah? Demi menjatuhkan tadi ya. Demi mendapatkan popularitas. Segala macam cara diambil untuk pansos. Termasuk fitnah Karput. Iya, Karput itu ngeri loh kemarin itu, Dok. Banyak kali yang hujat Karput itu pembunuhan karakter itu. Pembunuhan karakternya Karput itu. Gila sih yang kasus segala Karput macam itu. cara. Sekarang terbalaskan Allah udah sekarang udah saatnya kamu tuai dah semua yang kamu tabur dulu. Orang yang bener-bener yang aduh kamu sakiti, kamu zolimi, doanya Afrizal itu kayak apa langsung tembus ke langit loh. Betapa kamu jahatnya ke Afrizal. Gitu. Ya udah. Akhirnya mendapatkan semualah, dia akan tanggung itu semua. Dan gak cuma 1 LP. Mungkin totalnya dia ada 5 LP kayaknya. Khusus untuk si DRL aja. Bakalan ada 5 LP khusus untuk DRL. Udah selesai. Jadi mungkin 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 8 tahun. Karena satunya 12 tahun ya. Itu kalau misalkan dia nanti ini kan adalah putusan sidangnya kan, Dok. Gelar dia tuh dicabut paksa nggak? Enggak sih, kayaknya kalau mungkin sanksi administrasi ya mungkin ya. Kalau gelar sih kayaknya enggak. Kecuali mungkin kayak dia melakukan menghilangkan nyawa bayi misalnya ya, takutnya itu pelanggaran. Abortion misalnya lah, itu mungkin itu yang bisa ya. Tapi kalau penipuan sih mungkin enggak fatal sih kalau penipuan. Mungkin enggak fatal, cuman mungkin tapi kan ini akan menjadi nah, tapi nanti misalkan lah dia udah bebas kan, orang kan jadi ada rasa ragu kan? Ya kembali ya kita sih berdoanya gini. Pada saat dia di dalam lapas itu dia bertobat gitu aja, Mambel. Ya masa dia bertobat, dia menjadi dokter yang benar-benar sesuai dengan sumpahnya, dia mencari rezeki dengan cara yang halal, ya pasti Allah akan buka lah ya rezeki buat dia. Gitu aja sih. Jadi sih berharapnya karena cukup lama dia berada di dalam situ. Yang 12 tahun itu bukan cuma laporannya Doktif ya, ancamannya 12 tahun itu, Mambel. Gitu. Padahal kalau kayak yang Doktif bilang lah, dia datang melakukan permintaan maaf dan mengembalikan itu semua, nggak akan seperti ini ya, Dok. Nggak akan, dari awal nggak akan. Awak pun nengok dia, oh iya dia gentle, berani mengakui gitu. Dan semua itu kan pasti akan terlewati kan. Kalau udah kayak gini, bahkan sampai sekarang pun dia kan tidak mengakui. Ya udah, berarti kan itu jalan pilihan yang dia ambil, Mambel. Silahkan. Nanti kita akan dong yang kemarin itu dia mengakui bahwa dia salah. Waktu dia mau ya kan hanya di sekretum, tapi kan bukan mengakui dia nipu. Tapi kan dia bilang bukan, dia nggak mengakui dia salah, dia tidak salah. Jadi dia itu menggunakan nama mini stem cell itu nama marketing. Bahasa marketing ya.
Iya, dia nggak ngomong saya salah, saya menipu dengan saya menamakan sekreto menjadi mini stem cell. Enggak, dia bilang itu memang saya gunakan untuk marketing. Berarti dia Masih membenarkan denial perilaku ya, dia masih itu. denial ya dok ya. Betul. Emang begitu dia. Gitu loh. Oke? Oke deh, kalau gitu Deti mau sholat, Deti belum sholat. Iya. 08, are you okay? Emang kayak gitu, emang bisu dia dok. Sehat-sehat, pokoknya tetap semangat ya dok. Kita Tapi tetap sehat ya. nunggu. Mambel juga sehat ya. Sehat. Semua Shalyu, Valentino, Iya. Gak, semuanya kalau Deti pada salah, semua netizen Deti minta maaf ya. 200 ya dok. 200 ya bayaranmu. nanti ya. 200 Bayaran ya 200 perak. 200 ya. 200 perak boleh. Emang transfer bisa 200 perak, bukannya minimal 1000 Mambel? Nggak tahu. Perasaan minimal 1000 deh Mambel kalau nggak Asal salah. aja aku itu, karena kan lagi happening angka 200 dok. Oh tuh, produk biode udah diharamkan oleh BPOM Malaysia. Good sayang, betul. Kalau ada linknya boleh ntar Doti cari ya. Biar Nanti dokter cari posting di gitu linknya. ya dok ya. Ya, diposting sambil ngetek Mbak Litanya juga supaya rame. Kalau perlu Mbak Litanya teriak-teriak untuk kasus ini gitu loh. Jangan cuma selesai terus jangan berisik gitu. Nggak fair. Ayo mulailah Kenapa nggak cari fair? selamat gitu bahasa halusnya. Ayo mulai cari selamat gitu ya dok ya. Bahasa halusnya. Gimana Mambel, coba tolong diperjelaskan Mambel. Nggak Iya, paham. ikut Tolong memposting dengan itu, ikut mengkampanyekan itu untuk cari selamat. Ayo gitu. kalau cari selamat mah harusnya menyerang biode gitu, jangan kalem begitu. Bener nggak? Kalau kalem kan malah menimbulkan pikiran yang aneh-aneh. Ini jangan-jangan udah di-endorse ya terima duit. Nah, ya kan? Tapi kalau dia kenceng, dia gencar, dia lawan, dia somasi, bikin press release kalau misalnya dia melakukan somasi, wah itu keren. Buat pemberitahuan karena aja yang secara bisa lisan. jadi gini, yang bisa men-take down ya itu hanya pihak biode. Kalau memang dia niatnya benar-benar dia melawan biode, harusnya dia melakukan somasi paling rendah itu somasi. Paling rendah. Kalau itu kan udah LP nih, berarti nggak pernah melakukan somasi ke orang, langsung LP aja males somasi soalnya. Nih, tahun kemarin kasus biode ini viral di Malaysia. Aku orang Malaysia kata si An ini. Oh iya, coba pasti ada tuh jejak digitalnya pasti ada. Kirimlah artikelnya ke Doktif kak. Iya boleh. Jadi ya, nanti biar di tag Doktifnya gitu loh. Boleh dong. Saya di Google. Iya ya boleh. Kalau di Google masih ada boleh. Gitu. Cuman seharusnya ya itu temennya bestinya Mambel. Ada yang kena kasus, ada yang kena ginjal dok tuh. Oh ada yang kena korbannya. Ginjal. Oh enggak, karena sebenarnya begini, itu tinggi gula sayang. Ya jadi sebenarnya kalau gula orang kena misal tinggi gula, kencing manis itu udah kencing manis dia tambah minum itu. Ya tambah tinggi dong gulanya. Nah kalau makanya orang, lebih baik kencing celana daripada kencing manis. Ya kan? Jadi gini ya, penyebab penyakit. Kalau ini dokter kita ngomongnya pakai bahasa yang standar, bukan bahasa medis. Ya ini bahasa TikTok aja deh. Dokter anggap aja dokter bukan dokter kalau di sini, orang biasa. Keran penyakit itu ada 2. Ya. Paling banyak, paling besar potensinya itu ada 2. Yang pertama kencing manis, yang kedua faktor stres. Ini keran penyakit. Ya. Dah, jadi buat kalian hindari untuk menjadi penderita kencing manis. Sama yang kedua, jauhin stres. Ya, jauhin stres, tidur yang cukup, makan yang sehat, BAB tiap hari. Ya, hindari minuman beralkohol. Ya, hindari rokok. Oke, ini kayaknya nyindir siapa ya kayaknya ya. Jadi hindari minuman beralkohol, hindari rokok, ya kan? Ya. Tidur juga bener jangan begadang ya, karena proses pengembalian recovery tubuh itu yaitu di malam hari istirahatnya. Ya, hidup sehat. Oke? Banyak minum air putih. Oke? Oke Mambel, bisa dipahami ya Mambel ya? Iya, tahu kok awak arahnya nih ke awak terus. Oh, arahnya. Oh, untuk brand lendir juga, lendir itu juga diduga kemarin jadi gini. Nah, ini juga mumpung Mambel ya, sebentar ada satu. Lan itu kayak mana, Dok? Jadi gini ya, ini bukan ke satu produk aja. Hati-hati terhadap produk yang menjanjikan untuk menurunkan berat badan, ya, yang dia bikin nyeri perut,
ya. Itu kan Glyphosate. bahaya itu yang kayak Bu. Nah, betul. Maksimal ya, daun jati Cina ya, maksimal itu bisa kalian gunakan itu selama 7 hari paling lama. Nah, yang disesalkan ya, banyak produk-produk yang menjanjikan turunnya berat badan itu ternyata mengandung bahan berbahaya. Daun jati Cina. Nah, itu salah satu tandanya itu adalah nyeri perut. Dan itu digunakan berbulan-bulan. Itu gak bahaya untuk bagian organ tubuh? Sangat berbahaya. Nah, bahkan di tahun lalu ada salah satu seseorang selebgram juga yang diduga ya, dia meninggal karena mengkonsumsi lendir ini berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Dan beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir karena ada kerusakan. Hah? Manikna ya? Apa itu? Metong. Jadi kerusakan organ. Jadi akhirnya kena di ginjal, kena di mana-mana. Nah, ini hati-hati. Jadi sebenarnya untuk menurunkan berat badan tetap kurangin konsumsi karbo dan gula. Sebenarnya itu dulu sih, dan intermittent fasting. Nah, untuk membantu baru kalian bisa minum, tapi hati-hati. Cek produknya ya. Kalau sudah ada track record nih, misal kayak brand lendir ya. Pertama, Dotif ngomongnya ada dugaan memalsukan halal. Ya, ternyata benar. Setelah diperiksa oleh BPJPH, emang dia diduga malsuin logo halal. Dan ternyata kedua, memalsukan nomor izin edar. Tapi jadi dia kawan FS loh dok, best friend loh dok. Enggak, dia juga kawan Suneo. Satu geng, satu circle. Dulu bukan nepos. Dulu bukan gengnya nepos. Tiba-tiba buat Viti kayak best friend gitu kan. Nah, setelah naik, bikinlah dia Viti. Kenapa? Karena kan Markus ini nepos ini. Dia cari orang-orang bermasalah yang bisa dia porotin. Dia pikir dia bisa lah morotin si MH ini. Dia bisa mengambil si MH ini untuk diambil untuk morotin. Nah, dan dia ikut menjual produk lendir yang tidak ada NA-nya itu pada saat itu ya. Nah, dia tidak ada NA-nya itu di situ. Mending daripada kayak itu banyak-banyak makan buah, makan sayur, iya kan? Iya, betul, benar. Jadi hati-hati. Kalaupun misalnya memang aku perlu nih minuman kayak begitu, boleh, tapi hati-hati dulu. Kalian harus lihat bener nggak track record dari brand ini. Hati-hati ya. Jangan gampang percaya, gitu aja. Dok, kalau konsumsi kolagen jangka panjang aman buat ginjal. Banyaknya minum air putih kak, lebih bagus. Jadi sebenarnya gini, selama kolagennya itu zero sugar, dia pakai stevia, ya. Terus kalian misalnya kurang nih minum makan buah-buahnya, boleh kalian tambahkan. Jadi bukan suatu kewajiban, ditambahkan boleh. Tapi bukan akhirnya jadi rutinitas pakai itu terus gitu. Apalagi seumur hidup, jangka panjang, bertahun-tahun. Ojo lah, gitu, jangan ya. Jadi apa orang ini kan dok, cita-citanya pengen jadi Kunti, langsing, kurus, putih, tinggi. Lah, pengen aja orang jadi Kunti. Udah cukup aja pakai filter, nepos aja bentantat kayak ngono aja pakai filter, kok ngapain sih? Ya kan dibuat jadi kayak tinggi, padahal apa dia tuh nepos bantat, ya kan lengannya kayak preman pasar. Udah bagus-bagus jadi manusia, kok pengen jadi Kunti? Heran aku. Ya udah jangan, sekarang udah pakai filter aja, udah cukup. Yang penting hidupnya sehat, daripada kalian kayak gitu umurnya nggak panjang. Ya, iya, yang ada kan jadi penyakit kan. Iya gitu. Duit lagi ya. Untuk biaya berobat, cemana itu? Iya, nanti untuk Mama Leona kita tunggu gimana. Yang jelas pemeriksaan dokter dan saksi udah selesai, BPJPH udah selesai. Kayaknya menunggu pemeriksaan kayaknya BPOM udah selesai juga deh, BPOM. Kayaknya menunggu pemanggilan dari MH. Cuman kan ownernya bukan dia, tapi kan dia ngakunya sebagai owner. Nanti kita tanya deh. Bukan kita tanya, penyidik nanti yang akan DRG ya. Kalau ngelapor katanya owner, tiba-tiba karyawan. CEO, CEO udahlah satu apa sih namanya, Mabel? Lingkaran. Sama aja begitu. Wes pokoknya podo, cara-caranya sama dia. Dia menggunakan cara-cara yang sama semua. Yang nggak pernah jadi CEO cuma just tipper aja dia.
Gak ono deh. Cuman dia doang udah nggak pernah jadi pura-pura jadi ini terus udah gitu jadi karyawan, enggak, dia nggak pernah dia. Karena emang duitnya gak ono. Korban-korban deracin orang ini kayaknya, Dok. Kenapa? Sama gak, dokter itu paling gak suka yang namanya makan buah. Paling gak suka makan buah. Jadi kalau makan sayur suka. Makan sayur doyan, tapi kalau makan buah nggak suka. Jadi kadang-kadang Dotif memang butuh fiber, tapi bukan dijadikan kebiasaan. Boleh kalau sekali-kali nggak ada masalah. Dan fibernya Dotif juga merek-merek yang sudah Dotif cek, kayak misalnya tuh BIFT, ya kan, New Lab. Itu Dotif udah cek sendiri, dia zero sugar, cek sendiri, ya gitu. Dotif konsumsi. Tapi kalau misalnya Dotif mempromosikan sesuatu Dotif nggak pernah tahu, nggak berani, atau Dotif konsumsi nggak berani, Dotif harus cek. Serem karena dia bilang zero sugar ternyata positif gula, serem lah. Nah, iya kan? Nah, tambah ternyata mau menghindari gula ya kayak si Biode tadi. Dia bilang untuk anti aging, untuk apa ya? Kok ternyata tinggi gula? Ya gimana, kan yang ada kencing manis, gimana mau anti aging? Yang mana malah aging dipercepat, metong dipercepat. Udah, mendingan tinggi hati aja kalian udah daripada tinggi gula. tinggi hati mah sombong, nggak boleh tuh Mama Bel. Cuman 200 juta sekian jam doang, nggak boleh kayak gitu. Itu kayak aku sombong, Mambel. Nggak boleh kayak gitu. Wenda, tengok ini dek. Jangan. Wenda lagi sibuk, lagi ngurusin mami papi. Mami api acuh. Mami papi acuh. Oke, ya udah gitu ya Mambel. Makasih ya Mambel ya. 8, thank you semuanya. Bye bye. Love Sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Ini bagian ini sekarang. Cakep kok. On mute kok. Maksud kau setang. 3 jam kau. Duduk. On mic kau. Hey AI, on mic kau AI. Udah selesai. Maksud kau? Udah selesai. Aduh ya Allah. On mic kau. Halo guys. Dari Sabang sampai Merauke belajar pulau-pulau. Hari ini kemarin Bunda ulang tahun. Selamat ulang tahun Bunda, panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa balikin duit tempat tidur lah. Capek nggak sih Kak sama hidup ini Kak? Si Doktif kemana, Mam? Mau sholat. Udah berapa jam dia di sini? Setidaknya kan lengkap semua beritanya kan untuk kasus SS besok di PNJ. Ada yang kepanggil, datang atau tidak? Kayak udah janjian deh, makanya dokter bilang untuk wartawan besok di PNJ. Bukan jadwalnya sebenarnya, tapi memenuhi pemanggilan kayaknya untuk illegal access. Kita lihatlah perkembangannya nanti, ya. Makanya aku bilang, wah, enak jadi awak ini di rumah saja di sini. Kakakku Fitri. Dulu kan aku yang sering teriak-teriak gitu kan. Nah dijadiin sama orang itu kan sekarang. Segitu aja Bang Nolki. Iya, kalian mau berharap yang kayak gimana? Kalian aja nggak taping, kurang ajar. 261 orang yang taping cuma Husni. Tapi bener itu ada yang ketipu itu 100 juta itu. Valentino mana tadi Valentino? Siapa lagi 100 juta? Mr. Blind itu apa? Itu beneran. Dari tadi tuh nih taping. Mr. Blind ketipu 100 juta gitu, duit Mr. Blind. Enggak, duit pacarnya katanya. Duit pacarnya, oh maksudnya jembatannya Mr. Blind. Ada orang yang minjam, terus Mr. Blind bilang minjam ke pacarnya gitu. Aku pun nggak tahu. Kalau tadi kata si Valentino,
ceweknya ini disuruh-suruh pinjol. Sama Mr. Blind. Mr. Blind yang ceweknya kacamata itu bukan sih? Itulah, nggak tahu aku yang mana ini. Nah, kebanyakan tidur jadi nggak tahu kalau ada yang taping. Iya maaf. Soalnya aku takut guys, gitu-gitu tuh laporan melayang tuh dipanggil tuh. Ini kasasi aja, ini udah mau kasasi ketiga apa? Somasi ketiga. Somasi apa, Dek? Ini somasi bunda. Pertama, kedua kan udah. Kemana? Akhirat. Sampainya tadi mereka DM dari akhirat kalau somasi pertama, kedua udah ya. Tunggu yang ketiga terus laporan menyusul. Yang betul lah kalau bercakap. Kau pun tahap apa aja bingung kok jadinya. Awak ceritanya cerita yang Mr. Blind tiba-tiba dia ke somasi. Setang. Mr. Blind itu ceweknya yang kacamata itu yang sering dikomal-komal itu kan, Mal? Gak tahu aku ini. Yang mana itu? Mr. Blind yang Pokoknya mana, guys? dulu yang pendukung DLG. Iya kan? Yang selalu bareng gitu kan, bareng Dedi. Itu bukan? Itu kan? Yang sering Botak. ceweknya yang ditipu itu sering komal itu. Iya bener kan? Itu kan? Lain Jadi dengan Z itu beda loh. Ah, sama-sama Mister. Lagian sosok Mister Klan Kenlap. oh bu, Merji. Iya. Nah, jadi itu maksudnya ceweknya sekarang lagi ditagih-tagih. Atau gimana? Tapi itu masalah keluarga nggak sih? Soalnya lagi masalah keluarga. 100 juta anjir. Emang limitnya segitu? Itu kalau 100 juta 6 akun 600 juta anjir. Oh hoax ini. Hoax, mereka ngarang, mereka aja nggak tahu. Kurang ajar emang ya. Apa ini? Oh. Nikah nggak dinafkahin, bilang aku sih istrinya pinjol. Nikah nggak dinafkahin, Blen ngakunya CEO, istrinya pinjol. Nikah nggak dinafkahin, Blen ngakunya CEO, terus istrinya pinjol. Emang kurang ajar si Blen ini ya. Iya, emang iya gitu. Anjir. Terus duit bazar kemarin itu korban deracin. Emang kurang ajar ya. Enggak. Aku derajin tapi aku nggak gitu amat ya. Aku pun 24 jam di depan rajin tapi aku nggak gitu amat ya. Ngaku-ngaku CEO. Telur gulung aja kurang ajar. Nikah nggak dinafkahin. Belum ngaku CEO. Istrinya punya pinjol. 100 juta anjir. Tapi ini maksudnya gimana bentar? Ini aja. Kayak gitu aja. Enjong nol ya. Sama kayak gue terderacin. Banyak yang ngaku CEO. Mungkin istrinya berharap sehari live 200 juta. Tapi ini loh. Yang kacamata itu kan? Dia ternyata nggak bisa lihat loh, Dek. Iya, dia kan pakai kacamata. Iya, karena dia ternyata nggak bisa lihat, disabilitas. Yang ngomongnya sosok ini, entahlah, nggak sanggup aku. Nanti salah awak ngomong. Iya benar. Jangan. Beneran nggak bisa lihat. Jadi Cuman dia cuma kan bisa... tetap salah dia kalau sampai nipu gitu. Dulu katanya, pendukung Niki ribut mulu masalah duit, nggak taunya apa.
Tapi kan kasihan juga Icanya. Ica kan nama pacarnya. Iya, yang kacamata itu. Untung bukan artis orang itu. Iya, makanya ditotalin istrinya semuanya 140. Ditagih ke Blend. Agak Blend. Kenapa Ica mau? Astaga. Jadi yang kalian ketahui dia adalah seorang CEO. Anjir ya. Dimintain dibeliin mobil, dimintain dibeliin helikopter enggak? Blendnya kayak Ica. Kapal pesiar gitu. Ada nggak dimintain dibeliin itu? Kok mau orang buta? Yang penting burung. Yang penting berdiri Bu Haji. Semua masalah akan terselesaikan. Kirain si Ica ini pintar, ternyata ketipu. Berarti bodoh. Ya Allah, Ica. Astagfirullahaladzim. Ini beneran. Ini kita pun nggak tahu, Mam. Kan tadi aku sama Mam di sini loh. Aku naik terus di sini dengar si itu mama itu ngomong sampai 4 jam. Aku di sini aja dengerin, entah kemana-mana. Nah dia buka Iya. komal itu terus kayak mana langkah berikutnya dia? Iya nih, semalam buka koma. Berarti bukan dia dong yang ketipu. Bukan duit dia kan 100 juta ini, cuman disuruh untuk minjam ke pinjol kan dia. Hanya pakai data dia itu kan. Jadi nanti tagihannya ke dia gitu. Oh duit dia, Mam. Dia loh, Mam, duit. Bukan Emang- duit dia cuman disuruh untuk pinjol itu kan. Wah, Atau itu gimana? itu 140 juta kalau iuran pinjol itu, kalau 120 tahun sehari 10.000 sih bisa sih. Puluh komentar. Jadi gimana guys? Itu duit Ica yang diambil atau data Ica yang dipakai? Data yang dipakai atau Ica yang ditipu? Kayak Ica punya duit nih, transfer total semua 140 juta gitu. Iya. Kalau tadi kata si Valentino datanya yang dipakai. Kalau Valentino sih valid sih, maksudnya dapat dipercaya sih, soalnya dia kan keliling dan dia simak. Katanya setiap si Blend berangkat ke Jakarta, Ica yang biayain tiket. Astaga Blend, dibeliin helikopter nggak? Kapal pesiar? Kata Blend dia nggak ada suruh Ica nya pinjol. Kata Ica kalau nggak pinjol makan apa? Ih, nggak ngerti aku. Kan bisa makan hasil yang kemarin. Makanya hidup tuh yang biasa-biasa ya, jangan terlalu kali lah, nanti pusing loh. Ah, Bu Haji beliin mobil lah. Makanya kalau gembel nggak usah sosok ngata-ngatain Ica bodoh. Kalau ngomentarin orang lu udah kayak war gembel. Apalagi kalau Mambel itu mah tukang ribut mampus. Dasar dablek, mampus.
Hanya menyimpulkan sok-sok mau lantam kau. Padahal mereka tuh biasa komel bareng nyanyi-nyanyi kan. Gak tahu pinjol. Bukan duit dia lah berarti. Tapi itu nanti dia ditagih tuh mam. Kalau udah 6 bulan. Apa? Itu kalau dia nggak bayar-bayar bakal ditagih itu ke rumah. Iya, udah dipakai. Ditinggal. Foto naik. Kalau ini kan agak-agak ngelantam muncung dia itu. Kayak gitulah kalau halu-halu belaki ya kayak gitu. Gatel banget lu. Ya nggak lagi mam. Maaf. Jantan aja diongkosi. Nggak taunya pakai ini, pakai pinjol. Kalau ngomongin alah kalau dia mah tuh berisik mulu tuh, mulut-mulut Ica jelek tuh. Udah nikah siri loh katanya. Pinang dibawa sekalian. Berasa kena marah ya Nol. Mampus. Kok mampus sih kok dia? Mereka bilang aku berasa kena marah. Kok dibilang mampus sih? Bukan itu Ica-Ica nah. Mampus lu pinjol. Itu kalau nggak dibayar ditagih loh. Apalagi sampai foto-foto. Banyak kejadian di Facebook loh guys. Jadi jangan melakukan hal itu. Yang kalau pajang-pajang foto berdua itu kan. Pokoknya mereka tuh aku ingat tuh kalau sampai blend itu ya kalau nggak salah kalau ceweknya pakai kacamata mereka sering live berdua nyanyi. Di Blind ini kan kemarin yang ngebahas soal Queen juga kan. Iya, yang naik juga iya. Yang gitulah bucin di Kalau sosmed. ngomong nadanya sok-sok yang kayak Iya, sok-sok kayak- orang intelek, sok-sok bujas. iya benar. Mau Ya kondo dong kalau itu. Itu baru mau kondo. Terus perempuannya halu. Cocok nih. Ya gitulah bucin di sosmed kena tipu sama 3 perusahaan. Kayaknya udah nikah soalnya pernah live bobo bareng. Anjir. Bobo bareng ya. Sekarang virus si Mami. Nggak usah kak, udah kita jelata aja sayang, gak usah gila-gila sih. Saya susah aja. Jelata aja kita kak. Nggak apa-apa lah dibilang orang penjual tas bekas lah, apalah itulah inilah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kak, masih mau kalian kenal aku kak Kak Bobo doang bang. udah ditiduri, keluar duit untuk biaya makan, beliin tiket, bodrek. Aduh. Nggak apa-apa kita jadi tukang kak, ya kan? Awak tukang becak, nggak apa-apa sayang. Embur. Daripada begitu tuh, so-soan. Mampus lah. Mamam. Pasti malu, udah malu muncul Lagian di kok bodrek kali ya, gitu loh. Bodrek nggak sih? Sampai harus Masih- pinjol. masih muncul Terus di komen. alibinya untuk makan kalau nggak pinjol mau makan apa? Coba. Apa? Kerja lah bodrek. Makanya jangan suka ngina orang jual tas bekas lah bla bla lah. Mampus kau. Ih,
Ayah bunda katanya. Ayah bunda nggak tuh, masa sih Kak Lady? Ada-ada aja ya Kak Iya. Ada-ada aja ya Kak Iya. Itulah kalau pengen ngerasa kayak berasa sok-sok war gitu. Karena kan udah bangga kali ya sekomal sama FS, bisa sekomal sama DRG. Berasa di atas awan, nggak tahu makannya dari pinjol, mampus. Blangsak berarti blangsak. Aku juga ngomel-ngomel kadang Kak Molly. Betul Mi. Iya benar. Nggak tahu ya apa iya pinjol. Kalau nggak pinjol mau makan apa? Kalian lah dulu Kak. Ya kerja lah. Kok kalau nggak pinjol mau makan apa? Gimana sih? Sekarang saling buka aib. Dulu saling Buka-bukaan baju. gua astaga. Jadi si blindnya masih nongol. Tapi Mam, dia beneran buta Mam. Nggak Blindnya. tahu aku sayang. Tapi kalau cowok tuh buta agak susah guys. Soalnya kalau itu kan harus ngecek dulu di mana posisi. Maksudnya apa? Lihat kondisi dan keadaan sekitar, baca komen kan Bentuk agak susah. kerang Guys. tadi maksud kau? Posisi kerang tadi? Baca komen ini, kalau dia kan sering komal. Dia emang nggak pernah baca komen kalau di komal. Lagi live itu si MR Blend. Lagi Coba live-nya. tanya dulu lah, itu beneran gak sih? Kincang. Kan gua udah bilang tadi. Ya ini makanya apakah ini adalah cara untuk mendapatkan view di Komal, untuk mendapatkan teman-teman lagi? Karena jujur semua udah ninggalin. Saat yang lu pada berdua itu ngehajar Bu Ani, kita semua kan nggak suka ya sama pembulian babu dan segala macam. Kita nggak suka itu. Makanya jujur kita semua ninggalin. Gue jujur aja, gue juga ikut gibahin lu di belakang gara-gara itu, karena kita nggak suka semua ngeliat lu ngapain sih babu-babuin orang gitu kan, gitu. Nah sekarang pertanyaannya, dia nggak mau ngelaporin, apakah ini cuman cara agar ada temen lagi, agar Komalnya ada yang nonton lagi? Gue jadi ngeliat gitu karena nggak mau ngelaporin. Kenapa? Kalau benar-benar merasa tertipu, laporin, ya kan? Apalagi nilainya katanya 140 juta, itu bukan uang kecil. Nggak seru kan, justru Jangan dikurangin 144. ya bukan, jadi gini loh, gue bukan masalah serius. Ini jangan-jangan kita semua cuma jadi mainan, ngerti nggak lo? Kita semua cuma jadi mainan. Ya mungkin dengan cara ngorbanin blind, karena mungkin dia pikir blind adalah disabilitas yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pembohong, dia penipu, Maybe. dia pepinjol. Jadi ini udah cerai. Nah, jadi gini kan, Jos. Kalau memang itu analisanya ya, tapi buat gua saat ini, gua udah nggak mau ikut dalam permainannya lagi. Oke? Karena gua di sini ngerasa gua udah nggak nyaman, ya. Gua akan ceritakan apapun itu. Gua udah dihancurin kok. Ngapain gua harus ini lagi? Kalau kita mau Gua udah bongkar-bongkaran, dihancurin. Emang boleh dia gua nanya siapa? jujur sama lu? Boleh. Oke. Ini semua diem nih. Ya. November lu ketemu gua dan lu bilang ini gua apa adanya ya. Ini karena semuanya, karena katanya lu mau buka-bukaan. Oke, udah kita buka-bukaan ya, Blind. Lu bilang sama gue November, lu bilang rumah lo udah ada pembelinya, harga rumahnya berapa, dan lu bilang mau dapat dividen sekitar hampir 500 juta. Angka lo ke gua ketum 400. Nah, yang gua tanya ke lu, kalau itu nggak benar, kenapa lu ngomong itu ke gua? Oke, yang pertama kita ketemunya bukan November karena gua berangkatnya Desember. Lo itu bukan berangkat kedua yang Desember? Enggak dong, berangkat kedua itu Januari, kan tahun baru di Oh, Singapura. berarti yang Desember. Oke, Ya, siap. nah Desember. Blind ini tinggal di mana? Yang pertama, Singapura. rumah gua itu memang mau dibeli ya, bukan dibeli sih, ditekin sama
pensiunan BUMN, ya kan, PLN, pensiunan PLN. Nah dia bilang dia posisinya Harus sekarang dibilang itu, gitu pensiunan PLN yang mau beli waktu rumah itu, gue gitu. dia karena keluarganya banyak di Mataram, dia bilang mau beli. Bang, Pak, dia manggil gue Pak ya, Pak waktu itu. Pak Dia Bud, bilang, Pak Bud. saya mau, dia bilang kan, oke, aku bilang. Nah, cuman pada waktu itu memang ditawar murah rumah itu, karena nggak seperti tetangganya udah direnov, punya gue belum, si bangunan lama lah, kelihatannya lama gitu, nggak seperti yang kiri kanannya itu udah direnov pakai model minimalis gitulah. Nah, akhirnya deal waktu itu, cuman gua bilang sama Pak RT di lingkungan situ ya, kan Pak RT itu teman gue juga. Gue bilang tawarin aja lah mana yang cepet. Gue bilang begitu tuh, ya kan. Nah, dilalahnya di Januari itu di pertengahan itu gue dikabarin nih sama si Pak Wir namanya, Wiryo namanya. Sama si Pak Wir ini bilang bahwa istrinya sakit keras. Dia bilang kemungkinan saya belum bisa habis Lebaran, saya baru bisa katanya. Nah cuman kan gue udah kayak yang hopeless gitu kan. Katanya pensiunan PLN apa digede-gedein. Habis itu dikecilin, dibilang habisin duit banget sih lu. Memang gue kenapa gue nge-keep si Pak Wir ini, dia harganya bagus gitu loh. Kalau yang di Pak RT ini kan gue harus bayar ke dia lah, fee inilah itu lah, terimanya nggak sebanyak di Pak Wir lah waktu itu. Nah persoalan dividen itu gue ngomong ke lu itu kan estimasi waktu itu, karena kalau dividen itu di tempat gue itu nggak menentu, tergantung. Mereka ini kenalannya di mana itu gitu? Kapal kita docking, itu udah gue jelasin semuanya Kak. Ya, Ica juga udah bilang itu ke gue. Itu udah gue jelasin, tapi ya mohon maaf nih, maaf banget. Dari awal gue itu sudah bilang sama Ica, untuk urusan itu bukan buat dia. Yang mau gue jadiin modal itu adalah uang rumah. Gue nggak pernah ngejanjiin dividen itu buat dia, itu nggak pernah. Karena gue tahu itu fluktuatif yang pertama, terus yang kedua pasti nanti jadi pertanyaan lah di keluarga gue juga. Nah tapi dia itu selalu beranggapan bahwa kalau sudah suami istri berarti dia mau menguasai semuanya. Bahkan dia minta gue beliin mobil. Lah gue bilang kok gini ya. Nah yang kayak gitu-gitulah. Jadi mau buka usaha itu harus jual kesannya rumah dulu gitu. Gini yang ngecil-ngecilin gue kemarin. wah ini ada nih, dia tuh udah punya bayangan Apalagi sendiri. Cak masih minta beli-beliin mobil sama jantan, Cak. Dia itu ngebangun Gue kirain lu sesuatu yang independent woman. baru. Kayak contoh nih di dunia digital ya, misalkan kita mau bikin konten apalah jadi Dek, bahasa kok tinggi kali, intelek kali. kita begitu. Gue juga dijanjiin sama dia Hah, saling bahwa dia tuh menjanjikan. suka syuting dari kecil bla 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 bla, terus dia ngerti lah masalah begitu begini mukaku menjual dan lain sebagainya. Muka menjual. Jadi gue tuh juga dijanjiin yang kayak begitu-begitu tuh gue dijanjiin. Maksudnya? Makanya gue bilang belajarlah ngedit-ngedit. Nah, jadi Emang kalau cantik? dia bilang dividen itu buat dia semua bla 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 itu sebenarnya bukan. Enggak, dia nggak ada ngomong gitu. Nggak ada ngomong gitu. Enggak, ini ngomong sekarang sama si Dedi ini dia ngomong. Tapi dia pernah ngomong gini kok, kata dia kalau bukan karena uang 500 juta itu dia nggak mungkin bakal ngelirik lu. Bohong. Gini ya, gue kasih tahu. Waktu pertama berangkat, ya ketemu, ya semua itu berjalan baik-baik aja. Belakangan di Komal, gue dengar sendiri dia ngomong. Pertama kali dia itu datang, tua bangka itu datang, kayak gembel Kak. Dia ngomong sama si Maya tuh, kayak gembel, ranselnya kosong, bla 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 bla. Udah nih ya, gue untung punya rekamannya. Kalau sekarang dia ngomong begitu, gue tinggal balikin aja. Kalau lo tahu gue gembel secara fisik ya, gembel dari awal, kenapa lo nggak tendang gue aja segera mungkin? Lo nggak akan keluar duit lebih banyak. Karena 500 juta yang kamu janjikan, Glenn. Berarti dia tolol.
Oke, nih sekarang gue juga klarifikasi nih ya. Sekarang juga gue klarifikasi nih ya. Saat gue dengar Ica pertama kali pacaran sama Blind, gue adalah orang yang langsung nelpon dia. Gue karena udah deket banget sama Blind, gue langsung telepon dia. Dan yang gue omongin adalah, Ica, kalau nanti kamu memang serius sama Blind, kamu harus paham bahwa mungkin kamu adalah provider ekonomi satu-satunya. Terlalu gue bilang kamu juga harus belajar caranya hidup sama orang disabilitas. Jadi gue tiba-tiba dengar kalian nikah Desember itu gue kaget. Gitu. Tapi ya udah, ya bagus kan, nikah kan bagus, nikah itu bagus lah intinya. Ya udah begitu. Jadi kalau misalnya, makanya gue tuh bingung, puzzle-nya tuh nggak. Setelah lu kasih tahu ngomong begitu, apa jawabannya? Dia bilang saat itu yang masih menjajaki, katanya udah ngomong mengenai masa depan, cita-cita, tapi ya memang masih menjajaki, makanya tahu-tahu Desember gitu nikah kan gue kaget ya, tapi ya sudah kan udah pada gede. Jadi rencana menikah itu sudah gue omongin sebelum gue berangkat. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba, bukan. Tapi alasan gue waktu itu jelas, gue nggak mau berzina. Karena gue bilang, lu dewasa, gue dewasa, lu pernah menikah, gue pernah menikah. Oh, jadi Nggak nikah mungkin kita siri biar nggak dosa. Cuman gue gak mau berzina, itu aja intinya. Nah, tapi itu kan utamanya ya. Gue juga punya pertimbangan. Track recordnya dia. Nikah itu kan ibadah. Orang soal dia dengan RK. Bilangin lagi online, sasetan dan lain sebagainya lah. Terus gue udah denger yang kayak begitu-begitu katanya sama suami orang di apartemen bla bla bla, itu gue udah denger. Gue jijik banget kalau alibi-alibi itu biar nggak dosa. Pertimbangan gue Dosa-dosa aja anjing. apa namanya, pertimbangan gue ya, yang utamanya gue gak mau berzina, tapi pertimbangan gue juga suatu saat ini pasti akan kena ke gue. Kalau yang urusan kayak begini-begini nih loh maksudnya. Jadi Kalau dia tahu itu suatu nggak saat terjadi, akan ya kena ke lu, alhamdulillah. ngapain Tapi juga lu ternyata lanjutin? bener gue itu. Begitu gue balik, gue dibilangin duta zina. Kayak akhirnya gue tunjukin aja nih suratnya, bla bla bla, udah. Nah, anyway, ya, persoalan janji-janji dan iming-iming itu, gue tidak pernah mengalokasikan itu untuk Benang dia. banyak sih laki-laki. Dapat tempe, Karena dapat apa? memau. Gua hanya bercerita. Jadi ketika itu gue pun tidak serta-merta ngomong aku tuh begini loh, aku tuh begini, nggak pernah. Karena awal pembicaraan kan kamu buta ya. Emang iya, kok kamu bisa balas WA cepat? Iya, aku pakai aplikasi. Emang kamu butanya kapan? Nah itu kan cuma cerita biasa. Ya udah, aku ceritain aku pernah sekolah, aku bermain seperti teman-temanku normal pada umumnya, aku bekerja dan lain sebagainya. Itu aku menceritakan aja. Tapi aku sudah bilang, apa yang kumiliki saat ini itu adalah untukku dan keluargaku. Untuk yang berikutnya, aku akan membangun sesuatu yang baru. 3 reasons why your phone might be infected and you wouldn't even know about it. Number 1. Bukan, gue punya ini nih, ntar gue lu bakal nikah sama gue. Nah, terus persoalan nafkah 20 juta itu ya. Gue cuma bilang begini, karena dia waktu itu ngejelekin si RK kan. Apaan, katanya gembel, begini-begini, gajinya aja 8 juta, 11 juta, 17 juta. Gue kan mikir ya, oh, ya gue nanya dong, emang kamu targetnya atau kriterianya penghasilan itu berapa sih? Aku bilang gitu. Ya minimal 2 digit lah, kepalanya 2 katanya. Wih, gue bilang gitu kan. Oh, sanggup lah kalau kayak begitu, insya Allah, gue bilang gitu kan. Tapi kan bukan, oke, aku deal, aku kasih kamu segitu setiap bulan ya, nggak ada. Itu kan proyeksi ke depannya ya, karena kita bakal tuh nyari bareng gitu loh. Maksudnya tuh, gue nggak mungkin sendirian nih, kan butuh lu kan. Lebih enak hidup Bareng jadinya kerjaannya seumur juga nawa bareng. inilah Gua tuh ketemu kenapa sih ketemu mau di- pasangan di itu dunia digital gitu. nggak ada biaya Jadi apa? sewa. Ini kan kayak jadi biaya sewa memem ini. Udah nih, udah Jadi ngomong Ica dulu. nyewakan memem, Ca. Tapi kenapa dia tuh Ca, kok berani nyewa gitu? memem? Padahal gue Mulut kau lantam kali ngata-ngatain aku, gue menyandarkan
Nyewa meme kau. 20 sebulan. Cantik lo. Bahkan sampai Syutang gua bilang nih, syuting. ini kalau misalkan kita nggak cair-cair nih, Untung kau bukan siapa-siapa. berangkat Mataram aja, sana aja udah. Meme kakak 20 semua. Yang gua rasain itu justru berbeda. Nah, di pertemuan pertama gua dimanusiain, bener. Gua sepakat kalau itu nggak ada bantahan. Artinya gua kesempatan ketemu teman-teman, bla 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 gitu ya. Nah akhirnya berantem tuh, waktu gua itu banyak Sayang, buat teman. sayang, lalu aku kemudian nggak ada pernah quality kau time jatah, dan sebagainya sayang. lah, berantem. Akhirnya Jatah lah aku kayak gini ada biaya putuskan bulanan. lagi nih untuk berangkat lagi di Ya, Januari. sempat kau kasih aku Alasannya bulan bulanan madu. ku hantam kau. Ya. Kau cari ani-ani. Tanpa teman-teman lah istilahnya. Tapi justru di situ muncul perlakuan yang buat gue ya udah mulai aneh. Gue Iya udah kan, mulai Kak? dibentak-bentak, gue udah mulai Aku aneh loh Kak dengan yang Nah, kayak gitu-gitu Kak, pakai di jatah akhir bulanan. Januari. Serius Kak. baru tuh aku udah bilang ini duit belum cair, kayaknya ntar aja lah. Tapi ada bahasa yang muncul pada saat itu, kamu mau diketawain orang-orang Komal, kamu mau Jimmy tepuk tangan, diledekin, dihina, bla 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 bla. Memang hina kok. Aku bilang, yang punya narasi satu atap tuh siapa sih sebenarnya? Maksudku udahlah, ngapain sih buat orang? Nah itu Bang Mlen, benar nggak sih sebetulnya ada indikasi Ada yang so-oke. kalian bersama itu karena untuk membuktikan kepada pihak sebelah tuh yang kemarin ngehujat si Icut dan pada akhirnya aku jadi ngerasa kayak begitu. Nah udah nih ya, berantem nih, ya udah cancel aja kalau gitu, udah cancel. Aku WA ke Ancus, Apa saya? Kak, sorry ya di cancel aja. Soalnya Ica nggak bisa kalau bolak-balik. Aku begitu alasanku ke Ancus, Ica nggak bisa bolak-balik. Ada WA gitu nggak kan? Coba. Apa? Ada nggak misal dengan WA kayak gitu? Ada. Itu di situ gua rada kesel. Ditelepon lah gua, lu gimana sih? Gitu. Ya, lu gimana sih? Katanya kan kecewa. Jujur ya, gua kecewa banget sama kalian berdua. Nah, gua dikatain gitu tuh waktu itu. Marah nih. Tapi bagi gua kan, ya udah gimana lagi dong? Iya. Kayak gitu kan. Nah udah, akhirnya habis itu nih, ya habis nggak selang berapa lama deh kayaknya. Gembel sedang Bentar bersabda. Blind, stop dulu ya. Yang bilang di sini nggak berkualitas ya, denger ya. Gua marah cuman sehari, abis itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah bilang kita nggak berkualitas. Gua udah habis 40 juta di cancel juga kemarin, gua nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah bilang di sini nggak berkualitas. Lanjut. Udah habis itu tiba-tiba jadi nih. Nah tapi ada juga dulu bahasa sebelumnya ketika gue ditanya kamu kapan mau ke Jakarta, aku belum tahu. Aku bilang nggak tahu lah kapan, soalnya duit aku tuh selalu bilang gini loh, ntar aja dah kalau duit udah di tangan kan enak. Aku tuh selalu ngomong kayak begitu, Emang gitu. ntar aja lah kalau udah duit di tangan tuh enak mau ngapa-ngapain, aku bilang gitu kan. Nah aku bilang tuh nggak tahu lah, karena malas berdebat kan. Gue bilang nggak tahu lah, nanti lihat nanti lah, tanggal 10 apa tanggal berapa lah mungkin. Lama amat, ngapain lama-lama katanya, di bulan Februari nih. Akhirnya ya anakku ulang tahun tanggal 4, aku bilang gitu kan, aku mau ulang tahun sama anakku dulu lah, aku bilang gitu. Nah habis itu akhirnya jadi nih berangkat tanggal 5-nya. Nah udah habis itu ngomong udah sama Kak Ancus, udah sisanya dia yang urus tuh. Udah dia telepon gua terus masih tahu nih udah sama Kak Ancus di apartemen. Nah, dia lah yang urus semuanya itu waktu itu. Udah kan. Nah berangkatlah aku, nyampe nih. Aku sebelum berangkat itu udah wanti-wanti, ini bukan untuk orang lain kan, bukan untuk Jimmy kan, bukanlah untuk kita lah. Aku pengen berumah tangga yang bener, satu atap, ibadah. Nah ibadah itu yang aku itunya ya, benang merahnya tuh kenapa aku memilih dia terus memberanikan diri itu karena dia bilang aku sekali ini kalau mau menikah untuk ibadah. Itu yang aku pegang tuh waktu itu. Aku pikir dia mengerti, ternyata ya kamu flase juga ternyata.
Lah mengambil jalan untuk nikah siri aja biar nggak zina. Gimana mau ibadah? Hari gitu ya. Kok beda ya? Aku bilang gitu Milih kan. nikah siri karena nggak mau zina kata Kayak dia ini kan. gitu loh. Kok sekarang sih? Enggak kayak apa sih? Sesuai yang dijanjikan. Udah mulai marah tuh aku tuh. Udah mulai aneh lah. Sampai aku sempat mau pulang tuh di pertengahan Oh bulan. ngambek pulang. Ya di pertengahan bulan tanggal 20-an tuh lah. Aku sempat mau pulang Kalimantan tuh. Aku balik aja lah kalau kayak begini caranya. Udah gak manusiawi. Gue bener-bener ngerasa diperlakukan kayak binatang. Emang binatang betul, memang binatang. Gak ada yang di pikiran gue yang kayak gimana gitu kan. Dia bener-bener Enggak, Apa yang si dia Ica mau ini aja. lantam. Jadi setiap mami ribut, misalkan ada yang ke Komal sono ngomong, Sampai gua kesel. emang dia tukang ribut si Mambel itu belajar Keselnya tuh lantam ketika kau mau bikin perempuan konten, jelek. Ya. Ya kalau gue bisa sendiri, gue gak ngajak dia kali. Kau aja Ya sama sih. jantan minta bulanan udah Ya, kayak gua minta ani-ani tolong kau. Apaan sih kamu tuh nggak ngerti katanya. Ya kayak gitu-gitu lah dibentak-bentak gitu. Gue bilang nih, yang awalnya gue mood Emut, mau mulai sesuatu, mau ngemut apa? digituin orang ya anjing dalam hati ya. Saya ngemut Brengsek aku. lu. Seolah-olah kayak gue aja yang butuh kayak beginian gitu loh. Nah akhirnya ada beberapa momen itu yang gue ngerasa kenapa kalau sesuatu yang terlihat dalam tanda kutip ya, wah dikontenin, bukan dikontenin, di live-in, tapi kalau lain-lain nggak, dia nggak mau. Dia kan banyak kan, sering kan gue live sendiri kan, jadinya kan kalau di apartemen tuh kan. Tapi kalau dia masak tuh pasti dikontenin sama dia tuh. Apa Oh lagi gitu, main dikontenin. rumah tanggaan, Itu geng. udah mulai ngerasa. Nah, Sewa ada momen apa? waktu itu Kancus datang terus nanya di sebelah gue lagi duduk di sofa berdua lah. Dia nanya, ini kalian begini bukan buat orang kan? Gitu ditanya gue. Dengan PD-nya waktu itu gue, enggak lah, gue bilang gitu. Nggak usah Buat itu. kita lah. Lain buat orang lain. Sakingnya gue masih ngelindungin tuh. Padahal di situ gue tuh udah ngerasa. Nah, itu ceritanya. Jadi sampai ya sudah sampai Lebaran itu. Udah, habis itu udah gue yang bener-bener dia mulai bilang oh Pratiwi Novianti. Nah, begitu gue ngedenger si Novi mau nge-LP, di hati gue ya, di hati sama pikiran gue nih ngerasa anjing teman-teman gue pergi nih, gue pasti disalahin, gue pasti begini, gue pasti begitu, gue pasti dikatain gak bisa ngatur bini gara-gara orang ini nih, teman-teman gue di LP, yang gitu-gitulah pikiran gue ya. Terus gue mikir caranya gimana, caranya gue ini salah lah menurut gue kan. Udah tuh bener aja gue nggak disapa sama Bang Raffi, nggak disapa sama Kancus, bukan nggak disapa sih, kayak yang Dijauhin. apaan sih yang kayak begini. Mungkin nggak ngomong ke gue tapi kayak Bang Raffi juga gue telepon nggak balas. Gue ngerasa udah mulai ngerasa tuh. Terus gue harus gimana, gue bilang gitu kan, udah terlanjur kan, udah konferensi pers apa segala macam. Akhirnya gue bilang udahlah di LP balik aja lah. Nah gue nanya, kan ada Viti tuh, pinjol begini. Gue tanya, ini beneran? Gak apa-apa, jujur aja, aku udah suka laki bini ini, aku bilang gitu kan. Enggak lah, gak mungkin, ngapain aku kayak gitu-gitu. Nah gitu-gitulah dia ya. Itu setelah Novi mau setelah di LP apa sebelumnya aku lupa, pokoknya udah Novi bikin live itu deh. Nah karena nggak aku, terus gue bilang slip ojek aku bersih katanya. Ya udah kalau gitu kamu urus, katanya kan 1 minggu apa 2 minggu gitu. Udah kamu urus, kamu ajukan slip ojek. Tapi sampai detik ini slip ojeknya nggak ada ya guys ya. Nah akhirnya karena keyakinan itu gue bilang LP balik, bukti kita slip OJK, nggak urus slip OJK-nya, kita bikin LP-nya.
So penting lu mau buka usaha aja jual rumah. Cerita-cerita susu OJK gembel. Yang bikin gue sendiri tuh. Nggak gue bikin bla bla bla. Oh nanya ke ini juga kan. Karena goplak, data goplak. terlapornya kan. Masukin yang lengkap gitu. Kalau Akhirnya udah ngelantamin selesai. orang aja. Masuk kronologis gue bikinin. Kronologis bahasa lu. Berangkat waktu di Polres Tangerang Selatan gue ditelepon. Pertamanya nggak gue angkat. Terus telepon lagi, nggak penasaran ya apa sih ini nelpon-nelpon. Gue angkat lah. Halo ya. Terus dia tanya tuh, Pak, benar dengan suaminya ibu disebut nama lengkapnya dia kan? Ya betul. Gue bilang, mohon disampaikan ya Pak ke ibu untuk diselesaikan pembayarannya. Dari mana? Gue bilang itu pembayaran apa dari mana? Ini ibunya ada pinjaman Pak dari disebutlah aplikasinya. Pinjol lu. Oke, gue diam tuh. Gue bilang barusan katanya slip OJK-nya bersih. Kok Novi itu, nah yang ada di pikiran gue, ini orang iseng nih kayaknya nih, gitulah ya. Gaya lu. Orang iseng nih, gue bilang. Udah gue diam tuh. Tapi gue tahu waktu itu ditelepon. Nah, itu aja bukti bahwa gue tidak tahu menahu soal pinjol. Pinjol lu. Berapa waktu kemudian dia bilang, Karena nggak tahu kamu lu. sadar nggak handphoneku nggak ada? Yang mana? Aku bilang gitu kan. Hilang apa gimana? Karena setahu aku handphonenya masih tetap 2. Pinjol lu. Kan handphone aku yang satunya udah nggak ada. Itu Tuh, aku bilang, HP kan aja itu kejual katanya. lo. Coba pegang. Karena aku nggak tahu kan. Gue gitu Gembel. oh ya beda. Gayaan lu. Mana handphone kamu? Aku gadai katanya. Tuh, HP aja digadai, setan. Kapan? Uang pinjol, HP Ya, sebelum gadai. ini. Terus uangnya buat apa? Ya untuk kita lah, untuk ini katanya. Hah? Aku bilang marah dong aku. Astaga, aku bilang kamu apa-apaan sih? Nah itu udah aku mulai bersuara keras. Aku bilang ngapain maksain untuk memuaskan hati orang lain, sementara kita yang dirugikan. Gua dapat apa? Yang gituin, udah kesel banget itu. Ya terus gimana kan udah terlanjur katanya. Ya aku tanya di mana? Di sana di dekat apalah namanya disebut di daerah Depok tuh. Berapa? Kurang 10 juta. Sekarang terus kira temponya kapan? Udah mulai mikir kan, udah. Habis itu ya udah. Terus kita gimana nih katanya? Apanya? Aku bilang gitu kan. Udah aku balik aja. Aku bilang gitu kan. Udah aku balik aja. Enggak, emang Karena aku tidak. dari Kalimantan aja lah udah. Kasih aku Dia ada waktu. depo 1 juta. Si Tapi Seruni hari kan, aku dia sama depo 1 Rinda, juta, aku utang dia 2 juta. Tanya Memang sama kayak Rinda gitu aja Seruni itu. Nah, Enggak, udah pas itu. udah mulai aneh tuh. Udah weird lah. Begitu aku nyampe sama Rinda, barulah bermunculan Deposit dia kan yang 1 namanya juta, DC. belanjaan dia 1,3. Nah, udah nih. Kesel kan aku soal Ngerti nggak? DC apalah. Terus kan dia ngambil tas lagi. Nggak jujur. Ya udah, Ditanya, udah. gadainya di mana, terus ini Gadai. 6 juta, terus macam-macam. Receh lo, Apa sih sebenarnya? Jujur, itu yang pertama. gembel lo. Ya, kamu berapa? Terus minimal kamu tunjukin dah aplikasinya dari mana aja gitu kan. Karena aku kan udah dapat sebelumnya informasi. Yang dia sampaikan itu bukan yang nelpon aku itu, Ngata-ngatain gue lo. beda lagi. Nah, Gak mau. udah kan, Ngeri kan. aku tuh sudah ngerasa udah nggak dapat apa-apa. Sawar lo. di sana. Maksudnya nggak sesuai gitu ya. Seperti yang dia janjikan. Enggak, perempuannya juga Kemudian, lantam. Nah, si Mr. Blanny juga lantam. Gak tau gembel. Pasangan gembel. Ditambah lagi persoalan yang Makanya kayak nggak mau begini, keluarin nggak itu, nggak dijelasin, kenapa, Kak? aku Gini bilang, nih. Jujur. Ketika Oh, dia kayak udah gini. udah Pinjol, malah gadai, gitu jual kan. HP lah, apalah. Pinjol lo. Ya terus gimana? Ini kan begitu. Terus dari mana? Itu nggak ada loh bilang aku yang nyuruh-nyuruh itu pada waktu itu. Nah, tiba-tiba dia di Palembang nih. Ya kan? Makanya Kak nggak mau belum di keluarin itu, Palembang. kenapa mereka Ditelepon itu? dulu. Kalau Aku kalau sama yang kemarin DC. kan pendukung Niki yang franchise itu bilang kalau kita nyerang ke Iya, kamar mereka, kita ladenin mereka. Ya karena kau selevel, aku enggak.
Tengoklah ini orang ini HP gade, emas palsu. Kaget dong aku. Kaget. Tapi lagi-lagi ya, aku tuh berpikir bahwa Yang mau clutch ya gue nyelamatin lu deh. Ya nggak apa-apa deh, lu bebanin ke gue. pinjol lo. Yang penting lu selamat aja dulu. Oh iya, kirim aja nih ntar deh. Gue jualan tas aja kayak hina di mata kalian, mentang-mentang ini tas bola, tas bekas lah kalian bilang. Itu si penjual tas bekas. Kau mau buka usaha aja harus jual rumah kumuh. Pinjol lo. DC-nya. Akhirnya udah tuh, kelar. Masih nih marah-marah nih, gua maksudnya. Apa sih ini, gua bilang kan. Nah, maksud gua tuh, oke lah yang kemarin-kemarin gitu ya. Tapi setidaknya, gua pengen sekali aja lu jadi bini yang bener gimana sih? Jangan songong, jangan petantang-petenteng. Petantang-petenteng itu cuma gue. Lu tenggelam. Tahu lo. Boleh songong sama orang. Lu berantem pasti gue backup. Gue backup, buta lo gimana mau backup orang? Beda. Mablen mau nanya, tapi itu DC beneran gak sih? Masa iya lo yang make bini lo? Kayaknya nggak mungkin deh kalau DC beneran kayak Nggak gitu. tahu, ya pokoknya siapa tahu dia ngapain kayak begitu. Nah, Pasti itu kasih hoki nih nelpon. pas dia di Palembang, ya kan, masih nih. Ah, itu juga ada tuh, ada cerita di waktu dia ke Palembang tuh juga ada ceritanya. Di situ juga gue kesel banget tuh, karena ngerasa nggak dihargain kan. Nah udah, pas dia di Palembang, DC lagi kan. Nah dikasihlah nomor DC itu ke gue. Gue telepon tuh DC nggak diangkat, ke WA. Dennis Mana Ceriesta. ceritanya nih bang? Abang siapa katanya? Saya suaminya. Ya bang, jadi gimana? Berapa tagihannya? Ya, kirim VA-nya, VA-nya, aku bilang gitu kan, virtual account-nya. Bang, selesai ini bang ya? Iya. Nah, gue transfer lah ke dia. Terus dia bilang, aku nggak punya bandi, aku nggak bisa lewat pakai punyaku. Harus mandiri katanya. Ah, dikirim lagi duit tuh balik ke gue. Gue kirim 2 juta, dia kirim 1,5 berapa gitu loh. Nah itu, yang gue suruh dia bayar, malah gue disuruh bayar pada akhirnya. Nomor VA-nya dikirim. Ya udah gue kirim. Nama aplikasinya beda lagi. Ya gue bingung dong, anjing ini yang mana lagi sih? Tadi kemarin ngomongnya begini waktu gue ditelepon di Polres. Love scammer orang ini miskin kok, kayak mana love scammer? Love scammer itu mah main kaya raya, ini mah si Blind aja gayanya kalau ngatain si penjual tas bekas, ngatainnya aja sok-sok mau buka usaha aja harus jual rumah busuk. Palembang, gue ditelepon nomornya dia tapi yang bicara abangnya. Oh ya pergi aja kalau mau pergi. Saya bicara dengan siapa deh? Gue sebut nama gue kan. Jadi saya mau tanya ya dia bang, benar kamu pinjam pinjol atas nama pakai data adik saya? Aku itu masih berpikir tetap Karena mereka kenalnya di Komal kak. Kalau gue bilang Dan ini sebenarnya tersangkut banyak habis orang. Cuman yang gue nggak seneng kemarin itu mereka kalau ngata-ngatain Niki parah. Terus ngata-ngatain aku. Iya, Bang. Seakan-akan aku tuh kayak hina Aku banget. bayar. Gak taunya lihat nih. Selasa. Gembel ketemu gembel berantem. HP digade, emas palsu, pinjol Selasa, di mana-mana. berapa katanya? Nah bahasa gue ya. Cantik lu, sosok artis. Gue Menurut castingin yang diinformasi- bentuk. Informasi yang saya terima, aku bilangnya begitu. Karena aku memang benar-benar nggak tahu. Udah ini iklan aja, kita lagi dengerin Aku sebut iklan. sejumlah yang dia sebut. Dan dia menyebutkan waktu itu 44 juta. Aku nggak tahu kenapa sekarang berubah jadi Ini 30 cantik. juta. tuh Ada yang aku mau ngerti. ngambil ini nggak? Tapi dia bilang waktu itu 44 juta. Iya, Sampaikan. berdua ini nih. Apalagi si buta nih kalau ngatain gue. Katanya bla, bla, bla. Si buta Iya, Bang, ini iya, nih Bang. kalau Iya, Bang, ngatain iya, Bang, aja. ngatain aku Setelah kayak itu aku langsung bilang, ih, kenapa kamu fitnah? dia kalau ngatain aku tuh kayak aku tuh kayak Ya emang kan benar. Pak. Udah mulai marah. Oh kamu kekeh. Berarti kamu sengaja mau memfitnah aku. Kecuali dia bilang ya iya mau gimana Memfitnah lagi. Karena aku harus aku. benar. Itu kan aku masih toleransi ya. Ketika dia bilang kan emang kamu. Hah? apa Di situ aku udah mulai ngerasa oh kamu mau main sendiri. Oh nggak kalian respon aku ini Oke. kupukul kalian ya. Itu guys. Aduh gatal Kenapa Bang aku Teong selalu aku denger dia ngomong Kak. itu.
Karena Gitu, aku masih belum guys. dapat jawabannya, dan aku belum pernah dapat satu bukti pun. Entah itu struk pembelian baju, struk ini, struk itu, atau biaya kirim-kirim apalah itu. Aku tuh nggak pernah dikirimin sama sekali. Aduh, Kak Mei. Gak pernah pegang bukti apapun tentang itu. Aku tuh hanya tahu dikasih tahu nominal gitu dong. Logis nggak kira-kira menurut kalian? Tuh. Nah, Tapi gini Bang Blen, aku tuh herannya gini ya, kok bisa sampai berpuluh-puluh juta? Kayak mungkin betul sih kata teman-temannya bilang, sebetulnya sebelum kenal kamu dia sudah pakai itu pinjol, makanya limitnya bisa gede. Karena setelah aku cari tahu, kata orang-orang paling kalau kita baru awal pertama, kedua, ketiga itu paling limitnya kayak 1 jutaan, 500, 200 ribu, kata orang kayak gitu. Kayaknya udah lama Rinda, aku juga bilangnya gitu. Iya, dia kok bisa masuk Udah gede lama. banget aja sampai 30-40 Berarti ini paling besar 1 Berarti- juta. Kalau lancar nanti 1,5 juta bisa. Kalau Iya, berarti kan maksudnya di situ iya Bu Ani, berarti udah lama Bu Ani. Dia udah bertahun-tahun ini. lama tuh udah pinjol. bertahun udah dipercaya sama pinjol-pinjol itu. Jadi udah Berarti- saya sudah menunaikan tugas saya ya kan, saya ditunggu-tunggu ya untuk menginterogasi kamu kan. Iya betul. Berarti nih kesimpulannya Mister Blen ini nggak pernah ada utang loh guys ya. Saksinya mereka kan yang pernah ketemu mama mereka, terus Bang Blen ini dari kemarin omongannya tidak pernah berubah, konsisten. Iya. Makanya saya percaya sama Bang Blen. Saya mah lagi Iya. menunggu Iya, klien priority, saya itu, VIP. Kayak kemarin Top spender pinjol. Ica is top spender pinjol. Ica perempuan halu is top spender pinjol Ica. sama ngebully Bang Raffi, dikata-katain aku mau naik, cuma ada Ica top spender pinjol. Kita sama-sama top spender tapi lu pinjol Udah, Ica. urusin dulu, bilang hidup kau itu bayar pinjol dulu lah, anjing, banyak kali Dia ceritanya. ngatain Iya, aku bayar bukan orang pinjol babu. anjing. Kak Ani walaupun dia Tebus babu HP. gak pernah dia minjol. Oh, Tebus HP. si Ani ini dikata-katain juga. Kagak, Kak Ani walaupun dia babu gak pernah dia minjol. Si Ani ini dikata-katain juga. Orang-orang yang dihina ternyata yang menghina jadi terhina. Pinjamin ya, kalau pinjam nggak pernah. Percaya deh guys, hidupnya itu nggak akan tenang guys, benar. Dia tidur malam aja itu nggak tenang dia, batinnya itu udah tertekan, Karena gua udah ngerasa kayak orang gini gila loh. itu dia. Suka aku denger-denger Bang yang Blen gini. nggak usah dibayar aja, udah Bang Blen udah Ya udah loh. tapi setelah aku denger cerita dari Mr. Blen ini, kayaknya kesimpulannya itu Mr. Blen tuh nggak pernah ada utang sama dia deh. Enggak, aku tuh gini loh, ya teman-teman. Apa Mana teman yang lu? jadi kewajibanku, itu aku nggak pernah lari. Ya, nggak pernah mencoba Iya. ngeles. Misalkan, enggak. Aku nggak bilang begitu. Dari awal pun aku iya. bilang, aku pasti bertanggung jawab. Tapi makin kesini, makin kesana, caranya yang aku nggak suka. Bilang yang Betul. sebenar-benarnya, jangan fitnah. Betul Bang Blen. Jangan sekali-sekali fitnah aku pakai uang pinjol. Yang aku kesel banget itu ya, aku pinjam pakai nama dia. Ya aku bilang dong, kalau memang itu aku yang suruh, berarti aku harus tahu uangnya dapatnya berapa. Terus kemudian aplikasinya apa. Ica perempuan halu. Iya, Dan yang karena terakhir. katanya kalau di narasi dia tuh mau pakai KTP Bang Blen itu nggak bisa, kata dia. Ya oke lah, aku ikutin cara dia berpikir ya, pakai data dia. Kok aku nggak tahu aplikasinya apa dapatnya Bisa berapa? syuting. Harusnya laporan. Apa syuting? Ya udah, Artis nih, loh. sekian uangnya. Ya kan? Artinya ada kesepakatan. Sampai ketika narasi itu sudah berubah fitnah, aku bilang, kalau memang aku yang pakai uang itu, Narasi tunjukkan berubah fitnah nih si gembel lagi transfer besar aku. dan Iya, uangnya Dari cairnya uang kapan? aku nggak tahu. Ini Bang Blen udah pernah hidup bareng. Istilahnya udah pernah tumpuk-tumpukan bareng, udah pernah ngerasain Bang Blen, udah ngerasain. Dia ngatain Bang Blen tua bangka lagi, aduh ya Allah segitunya loh. Dan statusnya sekarang masih istri loh Kak Rasel. Jangan seperti ya, itu dah, jangan seperti itu loh. Ya pasti aku nggak pernah ngebalas itu ya. Aku biarin, Ya, aku jangan biarin. Bang, jangan. Semua Aku narasi salut. bullying dia terhadap aku biarin. Ya. Aku hanya Makanya meluruskan. aku salut sama abang ya, betul. Jangan Sesuatu. dibalik Blen, lu percaya Kak, karma itu pasti ada Mr. Blen. Ntar lagi dia tuh
Gila itu anak. Dia mau Serius. nyamain aku dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan gak ngelawan. Iya. Kalau gue nggak bisa digituin. Kalau Elka Makanya tadi dia bilang gini. Makanya tadi dia bilang gini, kalau si Blen ini banyak baunya banyak nih punya. Kalau RK, gue tahu slip gajinya ada sekian katanya. Ya walaupun Anjir, sekarang RK disanjung-sanjung kan. sekarang dia sanjung-sanjung. Demi Allah, tadi di rumah. Di rumah kayak gitu. Ini nih kita mesti ngurusin juga nih, banyak netizen kan nge-framing Mr. Blind tidak memberikan nafkah. Nah, Banyak netizen nge-framing artis loh. nih, coba Bah, mengenai nafkah gitu Bah, itu aturannya gimana Bah? Bentar dulu. Siapa? Sebelum itu ya. Hah? Kalian Tunggu. mungkin berpikir aku ini 0. Emang lu nol? Kosong adalah isi adalah kosong. Dia. Ya, Itu yang menurut kalian pikirin ya, dulu. Oke. Gaya lu ngomongin Aku sudah gue, sampaikan penjual ke Bang tas Raffi. bekas, penjual Aku pernah IWO. transfer uang ke dia. Lu aja nggak ada duit, nggak ada Iya. modal, mau buka usaha nunggu jual rumah busuk lu. Masuk barang ya. Aku uang aja dulu nih, uang. Nggak punya uang. Aku sampein itu satu akun aja nih, GoPay doang. Ada Dana, ada rekening pribadiku sendiri ya. Nah, yang rekening pribadi sama Dana aku nggak kasih ke Bang Raffi karena aku ingin mematahkan dia narasinya bahwa semenjak pertama kali ketemu Gaya sampai helikopter detik udah ini gaya cuma hiu 2.400.000 belum? itu katanya dia. Iya 2,4. Ya, aku kasih ke Bang Raffi. Satu akun itu aja udah lebih dari 2,4. Artinya apa sih? Di situ Dulu jadi yang udah ngata-ngatain bohong. aku penjual tas bekas no, si Yang ini pertama. no gitu. Kalau yang Yang ngomong kedua. sama Nepos. Mau 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Lo taunya Semua yang begini. keluar dari aku buat dia itu nafkah namanya. Jadi jangan pernah bilang aku tidak pernah menafkahi. Aku menafkahi. Urusan cukup atau tidak itu urusan lain. Tapi kalau perbuatan menafkahinya, aku sudah keluarkan uang. Jadi jangan Tapi- berpikir bahwa 0 ya. Bentar ya, Mbak Rapi, aku mau nanya nih Mbak Rapi, karena tadi ada juga nih statementnya tentang Mbak Rapi. Oh Mbak Rapi, kata si Ica sebetulnya katanya Mbak Rapi ini udah tahu kalau sebetulnya Mr. Blind ini salah, tapi Bang Rapi sengaja naikkan Komal supaya dijadikan mainan si Mr. Blind-nya. Bo. balik gitu. Kata Bo. Ica sama Dedi. Balik gitu. Baliklah Ica yang komenin lah, gimana sih? Ada Bang Raffi mau naik gak dinaikin sama Bang Raffi. Ngomong ya. Kalau ngomong berduaan Justru juga. Bang Rafi itu yang udah tahu si Ica tuh kayak gimana, tolong. Justru Bang Raffi tuh tahu kebohongannya Iya. Ica. Makanya bela Bang Bang. Orang berkali-kali gue mau Jadi naik Ica aja dia ini- nggak mau ketemu gue, gimana sih? Ica ini berasa princess kali ya kak ya. Ica ini berasa inces. Tadi di Robi Ngerti nggak? tadi katanya kan ini ya si Dedi itu sengaja, pengacara sebelah itu sengaja kata dia naikin si Mr. Blind ke sana karena mereka nggak tahu siapa tadi yang nonton di sana, pasti dia berjuang. Berasa inces. Aku juga dengar. Iya. Kami kakak ganti foto. Pas nengok apa lagi nih? Gitu. Nggak usah gue bikin formal. Mr. Blind juga ngomong sendiri no. Ah ganti foto. Ya, pada intinya ya Kadang gue di komal gue cuma berdua bang, terang tiba-tiba Mr. Blind naik cerita sendiri, ngapain gue mau nyuruh? Kata Ica rumah Rapi macam gudang, banyak kali ceritanya anjing. Intinya Oh Ica ini ngata-ngatain. dia tuh malu kalau ketemu Bang Rapi. Sampai rumah-rumah Rapi komenin Ya itu tadi. apa-apa. Itu dibilang Pak, anak Bamba ini Iya, mirip Nggak apa-apa. Rumah Rapi kayak gudang rumahnya sendiri. Nggak dikonyol juga, Daripada Pi. dibangga-banggakan rumah orang tua. Pinjam dia sama dia, itu konyol Pi. Alah. Emang Bang Raffi tahu nggak yang lucunya lagi Bang Terang itu di framing katanya minjem duit. Konyol lupa dong. Terus tadi lu WA dia gimana Terang? Katanya Mr. Blind. ya sekarang Bang, gue tanya lu deh. Lu pernah bilang nggak sama gue minjem duit? Ya kagak, kan gue tanya lu sendiri deh. Dibilang Mr. Blind yang ngomong. Nah, ini kan ada dua orang nih di sini nih, ya kan? Ada Bang Terang, ada gua, ya kan? Daripada berantem kita, gua tanya sama Bang Terang nih, Bang, lu pernah minjem duit sama gua nggak? Gak pernah. Masa tahu?
Setahu gue emang Nah, nggak kalau pernah. kata si Ica tadi gini, Bang Tera minjam ke Mr. Blend 2 kali. Jadi Mr. Blend minjam ke Ica buat ngasih Bang Tera. Gitu. Ngawur. Kan lucu ya. Yang kedua tuh ngomong itu bener ada yang ngomong. Rumah laki Iya. yang sama buset bener ke cewek. Iya, tanya aja yang di bawah. Ada tadi yang dengar. Bang, Emang iya. Aku aja yang di luar pulau aku tahu Bang Raffi itu kayak mana. Ih, seneng Masa aku dibilang Kak kayak denger yang gitu? kayak gini Kak. Ini ya Bang dari Trans orang suka banget main ke gudang no Bang Trans. Iya. Gue juga main Menurut ke sana. kalian Bang Blan ini Kalau Bang penipu Raffi nggak guys? sebenarnya kayak gudang. Guys, menurut kalian Bang Blan ini penipu nggak? Dari orang 122 penonton ini, dia kan selalu Aku enggak koral kan sih. Bang Blan penipu. Penipu lah, Ya enggak lah. penipu. Kalau emang Bang Blan penipu, dia akan menghilang. Penipu Iya. aja biar gue dilaporin. Ya enggak lah kalau memang Aku cuman gini aja Bang logikanya Blind ya. penipu dia Bersamanya akan berapa? bilang, Queen kena kok Queen. Pas 140. Queen kok kena ini Queen. Ya, jadi gini, Betul, gini. itu juga Queen Eh, kok kena ini Queen. Pertanyaan, gimana Cus? Coba, gua Kan ada narasi bahwa Ini mah nyindir Queen. harus 20 juta. Nah, mungkin kita tanya ke Abah nih yang sudah Nyindir lebih tua dari Queen. kita nih, ya nggak? Kak Seruni jangan tidur, begadang kita. pertama kita posisikan dulu penempatan ada nafkah dalam ya, pernikahan sendiri ya. Penempatannya itu dapat dikatakan agak berbeda dengan wajib ya nikah. Emang iya Kak Hen? Karena konsekuensinya seperti yang kemarin gue bilang. Serius saja. manajer batubara? Hubungannya hanya tertulis di atas kertas ataupun perjanjian antar mereka. Jadi tidak ada konsekuensi yang bernilai. Misalnya harus 20 juta, harus 100 ya enggak. Semampunya atau seikhlasnya atau kesepakatan antar mereka. Itu posisinya. Lalu bagaimana jika dia bercerai atau dia berpisah? Ya tentu tidak akan ada satupun yang bisa mengaitkan keberadaan uang ataupun barang ataupun apapun yang diberikan oleh Orang sama-sama miskin kok cerita uang bisa sih? dicari kembali. Itu Ini kata sama miskin sayang. Yang laki-laki pengen buka usaha nunggu harusnya jual orang rumah yang busuk. mau Yang perempuan ngaku-ngaku bisa cari duit dengan syuting. Kalau belaki berpacar harus dapat jatah bulanan udah kayak kalau ani-ani. tidak ada itu, ya sudah, kelar ya kelar. Ya kan, rugi. Nah, Tinggal Mam cuma tinggal kuat-kuatan aja, artinya kuat-kuatan ya digosipin, divulgasi atau segala macam. ya sekarang balik lagi ya. Balik lagi nih. Dari Ini ada diri yang gua mau, Kak. sendiri aja. Eskada. Semua orang boleh jadi saksinya ya. Enggak ada yang mau jadi saksi. Pertama, Gue cuma mau denger gua nggak hina-hinaan kalian aja. Mencoba menghindar, lari atau lepas tanggung jawab. Itu yang pertama. Eskada, Yang kedua, eskado, itikat baik eskado, gua dari bela awal. beli. Ya. Ya, yang mau ini Gua Kak, juga gope angkut. mengeluarkan. Walaupun jumlahnya gue akuin gak sebanyak dia. 500. setidaknya, Soft leather. Gue juga mengeluarkan Kulit uang yang gak asli. nol. Oke. Eskada sport. Makanya gue Cepat. bilang, kalau dibilang nafkah, gue menafkahi. Tapi persoalan Karena aku cukup atau bikin tidak kayak itu nyari-nyari perkara yang jodoh berbeda. pacaran di Ya kan? Komang itu. Iya, Gue pernah Tapi menafkahi. Kak, gue pernah Karena tapi Kak, perbuatannya ya. aku akan merasa Kalau terhina nilainya jika aku nanti mendapatkan dikata jatah perbuatan bulanan nggak dari cukup, laki ya itu. itu persoalan lain. Aku Tapi nih ya, kalau lu aku. bilang gue nggak pernah menafkahi, itu salah. Nggak ada cerita Gua punya jatah-jatah. buktinya. Artinya ada sesuatu yang pernah gue berikan pada dirinya. Oke. Dan yang terakhir nih, itikat baik gue itu sudah gue sampaikan. Oke. Jadi ketika Ini cantik, yang mau ini bisa Semuanya cowok cewek ya berubah. guys. itu bukan karena gue. Karena dia, Gua sebutin orang-orangnya karena ya. dia. Pertama, Maya. Oke. Lu mau nagih utang sama gue boleh. Tapi jangan pernah fitnah. Jangan pernah mendiskreditkan gue. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang bukan yang sebenarnya. Yang kedua, Dedi Setiawan. Dan orang ini yang membuat gue pertama kali naik Komal. Karena narasinya jelas, dia sebut nama gue, dia bilang gue penipu. Gue naik ke atas, aku yang setia saksinya.
Di situ gue tanya, coba ulang apa yang lu barusan bilang. Gagap. Apa. Iya kan kata Ica, nggak ada kata Ica. Lu nggak ada ngomong kata Ica. Lu langsung sebut nama gue, Mr. Blind, ngaku-ngaku owner. Tapi nggak ada, itu penipu, dia bilang. Itu yang gue klarifikasi langsung. Gue cuma bilang apa, kalau gue bisa buktiin gimana? Gue nggak mau adu bacot. Gue juga ini ya, gue juga naiknya akhirnya ya, Bah. Ya gara-gara tadi gue ngeliat Dedi di roomnya. Apa haknya Dedi nanyain ke suami orang, lu nafkah ngasih nggak? Lu nafkah kok nggak ngasih nafkah? Apa haknya Dedi gitu loh? Udah keterlaluan banget Dedi ini, keterlaluan banget. Ya, jadi selain itu secara langsung tadi ya, secara langsung gue naik ke Komalnya karena narasi itu juga gue dengar. Yang gue rasakan sekarang justru pengancaman. Awalnya gue nggak mau memberikan tontonan berantem suami istri di Komal tuh, awalnya nggak mau. Halu. Tapi karena udah ngancam, gue naik. Suami istri di Komal nikah siri aja biar nggak zina. Gimana sih? Gue tunggu. Menikah bukan karena mau ibadah, menikah bukan karena saling mencintai, tapi biar nggak zina. Alasan utamanya tadi. Ya. Apa sih? Lu kan laki-laki. Gue bilang, kalau lu laki-laki lu pasti punya harga diri. Kalau Tanya orang punya lah, harga ya diri, Allah pendek minimal banget dia rokku tahu diri. sayang. Iya kan? Lu ngapain Tadi kan ikut dia campur bilang dalam kan, urusan rumah tangga orang? biar nggak zina. Kalau lu laki-laki, ngapain lu ganggu istri orang? Kok rumah tangga orang diurusin, orang kalian di live kan? Oke? Gua nggak peduli mau dibilang nggak nafkahin, kayak lu ngakuin istri tapi nggak dinafkahin. Dua muka nih kayak tetangga Mau saya. bagaimanapun, ya. Mau itoy, Gua nggak mau nggak? nafkahin. Ini yang dipakai siapa itu? Kim Nggak Jong akan Un. gugur pernikahan itu. Yang Kim ada gue Jong Un zolim, ya. Gue berdosa, ya. Tapi secara status dan ikatan, dia masih sah bini gue. Dan Dedi nggak perlu ikut campur dalam rumah tangga gue. Apalagi masuk sampai terlalu dalam. Oke? Mentok gitu, masuk terlalu dalamnya Yang mentok. ketiga, ada namanya kritik politik. Dia selalu typing dimanapun. Bahkan di room ya, yang gue lagi bahas kasus, dia typing di bawah. Buat gue, ini udah merugikan gue. Merugikan, mampus, Terus merugi. kemudian ada Nawar namanya, cewek. Aku nggak tahu itu siapa. Terlalu banyak ikut campur. Kemudian La Rose. Terus nggak tahu lagi satunya tadi yang perempuan yang ada di roomnya Dedi. Ya. Meme. Bukan, ada satu perempuan aku nggak kenal itu What is siapa. your name itu? What is your name? Oh, what is your name, Maya? Oh itu Maya. Yang Ah, parah benar. itu yang orang dari yang tinggal di luar negeri itu loh Bu Ani itu. Ya, berarti Masuk Maya. ini loh, Sama komentar yang juga. berbeda Bentar dulu, sama bentar, yang aku belum platform selesai. banget. Aku belum selesai. Dah, Maya terakhir. Sama si Mila, oke, temannya dia. Karena aku dengar sendiri tuh. Karena kelakuan 7 orang ini, sorry to say ya, itu yang membuat aku berubah pikiran. Yang awalnya aku memberikan kesempatan dia dan beritikat baik untuk menyelesaikan. Dan terakhir tadi, sudah aku screenshot juga bentuk pengancaman secara langsung ya. Tadi dari screenshot juga, di typing di bawah ini. Aku bilang, selesaikan lewat jalur hukum. Kalau di luar jalur hukum, gue jamin apapun cara yang lu pakai, lu gak bakal dapat serupiah pun dari gue dan keluarga gue. Gue fight sampai gue mati. Nah, narasi Dedi sengaja lu bawa ke jalur hukum supaya lu nggak mau bayar. Nggak usah dibayar Bang. Enggak, memang tidak ada gini. Tidak ada konsekuensi pergantian apapun karena ini semuanya hanya bisa diselesaikan antara mereka berdua. Hukum Enggak, tidak Abang. bisa Kalau kata si Dedi tadi gini, kalau kata si Udah, Dedi tadi, jadi sebenarnya mengawur. sengaja bawa ini ke jalur hukum supaya dia Ngawur. nggak mau bayar. Ya, Nggak ngawur. berarti dia udah gini. Berarti dia udah tahu gue nggak mau bayar kan? Laporin. Gak bisa dilaporkan juga kalau pun gak bisa dilaporkan kecuali lu Dalam rumah tangga itu nggak bisa dialihkan. Kalau Ini gitu, siapa? Kalau dia tahu kayak begitu ya, hargai itikat baik gua. Kalau lu nggak bisa ngehargai, Siapa itu? malah yang ajak ada wawancara curhat. Hah?
Malah yang ada misal Blend punya konsekuensi atau punya jalur hukum. Kenapa dia? Bisa karena siapapun orang yang di luar itu nggak boleh mencampur adukan. Justru mereka lah yang akan kena dari hukum. Lagian gini loh Pak, ini kan udah ada ini kan komunikasi mereka ini tanggal 25 nih. Mulai tanggal 25 nih Mr. Brand itu mau ngasih. Jungko. Kesalahannya itu karena wanitanya ini udah keluar-keluar dan dia ikut campur. Yang dipakai Jungko, cuman Jungko pakai medium, ini small. Sorry, boleh sebentar nggak, Bah? Maaf, Bang. Jadi udah pasti konsekuensi hukumnya nggak secara bisa dipaksa nggak bisa ya, Nggak bisa. Ya udah. Nah ini satu, Bah, katanya ada narasi di sana mengatakan bahwa katanya Blind pernah utang sama Yolanda 32 juta. Apakah itu benar? Sekali lagi ya, ada buktinya gue bayar. Jadi narasi itu udah usang. Ya berarti kan pernah ngutang walaupun udah dibayar, ya kan? Kalau pada